Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ancaman serius bagi mereka yang tidak berpuasa tanpa alasan syar'i, berdasarkan sabda Nabi SAW. Yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Qala Rasulullah SAW, man aftar yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu shawmu dahri kullihi wa insaf. Barang siapa yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan satu hari saja dengan tanpa alasan syar'i, bukan karena sakit dan bukan karena perjalanan jauh atau bukan karena rukhsah, perjalanan jauh pun dalam mazhab Syafi'i itu berangkatnya harus sebelum fajar yang melebihi 81 ataupun 82 km. Itu yang dibolehkan berbuka dalam arti rukhsah. Nah, ini yang berbuka tanpa alasan-alasan tersebut. Maka kata Nabi, lam yaqdi anhu shawmu dahri kullihi wa insaf. Tidak akan bisa ditebus, tidak akan bisa dibayar. Walaupun dia mengqadhanya dengan puasa 1 tahun full, itu tidak bisa menebusnya. Walaupun terjadi ikhtilaf di antara ulama, dan ini di kalangan para sahabat yang berpegang dengan pernyataan ini adalah Imam Ali bin Wajah dan juga Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sementara fuqaha ataupun yang lainnya, jumhur mengatakan tetap diqadai, boleh diqadai, tentunya dengan awali dengan taubat-taubatan nasuha. Setiap hari yang dia tinggalkan, dia harus qadai. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, hadis ini diterima dari Sayyid Abi Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, baina ana na'imun atani rajulan fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ra fa qala is'ad fa qultu inni la utiquhu fa qala inna sanusahhiluhu laka fa sa'idtu fa idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin shadidah fa qultu ma hadhil aswat faqala hada wa'u ahli an-nar thumma tuliqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim mushaqqaqatan asdakum tasilu asdaquhum dama. Qala qultu man haula qala alladhina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, yang artinya Abu Umamah berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kata Nabi, suatu ketika aku sedang tertidur, tiba-tiba datanglah dua sosok. Yang maksud dua sosok adalah dua sosok malaikat. Lalu kemudian kedua malaikat ini memegang kedua pangkal lenganku. Lalu aku diajaknya ke suatu tempat, tibalah di sebuah gunung yang tinggi terjal berliku, jabalan wa'ra. Lalu kedua sosok itu berkata kepadaku, kata Nabi, is'ad, naiklah. Dan aku pun menjawab, inni la utiquhu, sungguh aku tidak sanggup menaiki gunung ini. Lalu kemudian mereka berkata, naiklah, kami akan memudahkannya untukmu. Fasa'idtu, lalu kata Nabi, aku pun menaiki gunung itu.
aku pun mendaki gunung tersebut. Fa idza kuntu fi sawa'il jabal, lalu tatkala aku sampai di pertengahan gunung itu, idza bi aswatin syadidah, tiba-tiba aku mendengar lengkingan suara yang sangat keras, teriakan suara yang sangat keras. Kemudian aku pun bertanya, ma hadhil aswat, suara apakah gerangan ini? Lalu kedua sosok itu pun menjawab, hada wa'u ahlin nar, ini adalah lengkingan, pekikan, teriakan suara orang-orang atau penduduk ahli neraka. Lalu kemudian tsumman tuliqabi, aku pun diajak ke suatu tempat lagi. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina musyaqqatan bi'araqibihim musyaqqatan asdakum tasilu asdakuhum dama. Tiba-tiba aku melihat manusia-manusia yang sedang dalam keadaan tergantung dengan posisi kaki di atas. Tumitnya terikat dengan posisi tergantung. Wallahu a'lam. Musyaqqatan asdakum tasilu asdakuhum dama. Dalam keadaan bibirnya, pipinya robek-robek, pecah-pecah dan mengeluarkan darah segar. Wallahu a'lam. Lalu kemudian aku pun bertanya, man haula, siapakah gerangan mereka itu? Faqala, maka kedua sosok itu pun menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya berbuka. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ancaman yang sangat serius bagi mereka yang membatalkan puasanya tanpa alasan syar'i. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat perlindungan darinya, yang senantiasa mendapatkan bimbingannya, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diimpunkan bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.